pada dalam qualifying tadi saya ada terjatuh. Sok mau jegal, malah jatuh sendiri. Itu summary paling jujur dari drama Moto3 French Grand Prix 2026 kali ini. Hakim Danish datang ke Le Mans bawa misi besar. Mau ngejar, mau nyalip, bahkan mau buktiin kalau dia bisa ngalahin Veda Ega Pratama. Tapi yang terjadi malah kebalik total. Yang satu makin solid, yang satu malah buyar di tikungan sendiri. Dan yang paling sakit, blundernya terjadi saat semua mata lagi ngeliat. Sirkuit-sirkuit Dalasart itu kejam, trek teknikal, sedikit salah, abis. Veda ngerti itu. Makanya dia nggak banyak gaya, nggak banyak omong. Datang, fokus, langsung kerja. Hasilnya, catatan waktu 1 menit 44,860 detik. Cepat, bersih, konsisten. Bukan one lap wonder. Lap demi lap dia stabil kayak mesin. Sementara Danish datang dengan energi terlalu penuh, kayak pengen langsung kasih statement besar. Masalahnya, Moto3 bukan tempat buat ego liar. Lo terlalu maksa sedikit aja, sirkuit langsung kasih hukuman. Dan boom, tikungan 5 jadi mimpi buruk. Sedikit telat pengereman, sedikit overpush, sedikit kehilangan kontrol. Selesai. Momentum hancur dalam 1 detik. Ini yang paling kelihatan dari race weekend ini. Danish terlalu fokus ngejar Veda sampai lupa cara jaga ritme sendiri. Mau cepat, bagus. Tapi kalau semua dipaksa, hasilnya ya kaos. Veda justru beda. Dia ngerti kapan harus push, ngerti kapan harus tahan, ngerti kapan harus sabar. Dan itu yang bikin gap mereka makin kelihatan. Di Moto3 semua rider bisa ngebut, tapi nggak semua rider bisa tetap tenang waktu tekanan datang dari segala arah. Veda bisa. Makanya dia tetap berdiri waktu rider lain mulai goyah. Begitu blunder terjadi, sosial media langsung rame. Ada yang kritik Danish habis-habisan. Ada juga yang bilang dia masih rookie dan perlu waktu. Fair enough. Tapi publik juga nggak buta. Mereka lihat sendiri, siapa yang makin matang, siapa yang masih emosian, siapa yang balap pakai kepala, siapa yang balap pakai ego. Dan untuk sekarang, Veda jelas unggul. Bukan cuma soal speed, tapi soal composure. Kalau sekali cepat mungkin kebetulan, kalau berkali-kali konsisten, itu kualitas. Veda sekarang bukan lagi sekedar rider underrated dari Asia Tenggara. Dia mulai berubah jadi ancaman nyata. Yang bikin lawan mulai panik bukan cuma catatan waktunya, tapi cara dia dapat waktu itu. Clean, calm, deadly. Gak panik, gak emosian, gak haus validasi. Dia cuma balap, dan hasilnya bikin rival frustrasi. Ini yang brutal. Sebelum sesi dimulai, ekspektasi udah dibangun terlalu tinggi. Mau jegal, mau lawan, mau buktiin. Begitu gagal, semua balik nyerang dia sendiri. Karena di dunia balap, omongan besar tanpa hasil itu cepet banget berubah jadi bahan roasting. Dan Le Mans hari ini kayak bilang keras ke Danish. Lintasan gak peduli ambisi lo, yang dihitung cuma hasil. Veda gak perlu cari perhatian, performa dia yang bikin orang nengok. Danish terlalu sibuk ngejar bayangan rivalnya, sampai lupa jaga motornya sendiri. Sekarang, posisi mereka jelas. Satu rider lagi naik level, satu rider lagi belajar kalau ego nggak bisa dipakai buat ngerem di tikungan. Dan untuk saat ini, Veda Ega Pratama masih 1 langkah di depan. Jelas, telak, tanpa banyak suara.